Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita, sehingga sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin menyampaikan dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 9 yang menjelaskan, janganlah kamu semua meninggalkan generasi yang lemah, karena khawatir nanti di belakang mereka adalah generasi-generasi yang lemah itu tidak akan memberikan manfaat kepada orang banyak. Tapi hendaklah tinggalkan generasi-generasi yang kuat. Yang pertama, kuat imannya. Yang kedua, kuat ilmunya. Yang ketiga, kuat ekonominya. Maka di dalam ayat disebutkan, wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, karena mereka takut dengan kesejahteraannya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Ayat ini memberikan penjelasan. Yang pertama, wal yakhsha ilallah, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud takut di sini adalah tentang hisab. Semua orang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, atas jaminan yang Allah berikan,
atas kerahman dan rahiman Allah Subhanahu wa taala berikan, atas kasih sayangnya kepada semua makhluknya. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena akan mempertanggungjawabkan segala kenikmatan yang Allah berikan di akhirat nanti. Maka Allah berpesan, "Dzurriatan, jangan kamu meninggalkan generasi yang lemah." Maka yang pertama, jadikan anak-anak cucu kita menjadi anak-anak yang kuat imannya, yaitu dengan bertakwa, wattaqullah. Karena nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala bekal adalah takwa. Tidak ada bekal yang lain kecuali ketakwaan. Maka orang-orang yang senantiasa mewarisi generasi berikutnya dengan ketakwaan, itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Tapi kalau kita meninggalkan generasi yang lemah, adalah orang-orang yang merugi. Wa ulaika humul khasirun. Mereka adalah mendapatkan kerugian di akhirat nanti, karena pada saat hidup di dunia mereka tidak rasa khawatir meninggalkan generasi yang lemah, justru mereka seolah-olah biasa saja. Maka ketika kita mengajak kepada generasi yang kuat imannya, yaitu adalah dikenalkan ataupun ditunjukkan dengan kalimat-kalimat yang benar, qaulan sadida. Kalimat-kalimat yang benar di sini adalah mengajak ketakwaan. Kalau kita senantiasa mengajak ketakwaan kepada generasi-generasi yang akan datang, maka pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemudian di dalam surah Al-Hasr dijelaskan lagi, hendaklah kalian semua mempersiapkan hari esok. Yang dimaksud hari esok mulai hari ini, bulan depan, minggu depan, tahun depan, hari akhir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri sendiri mempersiapkan bekal untuk esok. Apa bekalnya? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam 24 jam Allah memberikan kesempatan ini, apakah digunakan untuk meningkatkan ketakwaan ataupun sebaliknya. Namun sebagian besar ketika kita menyampaikan kebenaran, tantangannya lebih dahsyat. Seperti telah terjadi ketika seorang pendidik mengingatkan untuk mempersiapkan agar generasi yang akan datang, generasi yang kuat ilmunya, tapi begitu mengingatkan, orang tua mereka tidak setuju, bahkan melaporkan ke polisi. Nah, itu karena mereka tidak mempersiapkan generasi yang kuat imannya, kuat ilmunya. Justru orang yang menyampaikan kebenaran, justru itu loh, difitnah. Itu saat sekarang. Oleh karena itu mari kita, kapan dimanapun kita senantiasa mengajak kebenaran. Ketika melihat kemungkaran,
maka kita sampaikan dengan kebenaran itu walaupun menghadapi tantangan yang berat di dunia ini. Tapi kalau kita berusaha ingin mewarisi generasi yang kuat ilmunya, maka didiklah dengan sungguh-sungguh, karena setiap orang wajib memberikan pendidikan tutur kata yang benar, sadidan qaulan sadida. Ya, menyampaikan kalimat-kalimat yang benar ini adalah kalimat yang mengajak kepada ketakwaan. Kalimat-kalimat yang mengajak kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah menyampaikan tentang kebenaran itu, maka kita menjadikan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membicarakan tentang kemungkaran, maka hadis menjelaskan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati bi qalbihi wa dzalika adzaful iman. Apabila kamu semua melihat kemungkaran, maka ingatkanlah. Yang pertama, kalau dalam hadis pukullah. Kalau dalam dunia pendidikan memukul itu memberikan nasihat. Tapi di saat sekarang ini ketika memberikan nasihat, justru yang memberikan nasihat justru dituduh. Karena mereka tidak membiasakan generasi bertakwa. Ada generasi-generasi yang lemah. Nah, itu tanggung jawab kita semua. Kalau dinasehati tadi mereka tidak berubah atau disampaikan, maka didoakan tidak berubah, itu selemah-lemahnya iman. Karena setiap orang akan menjadikan pemimpin untuk menyampaikan kebenaran yang dimaksud ini yang menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran, kalimat-kalimat yang benar. Memang di dalam dunia sekarang ini, kalau yang menyampaikan kebenaran sedikit, tapi yang kemungkaran lebih besar, lebih banyak, dukungannya lebih hebat. Bahkan mereka berani mengorbankan dirinya dengan berbagai macam cara, memfitnah, memprovokasi dan sebagainya, tapi mereka tidak terasa dalam dirinya karena tidak ada usaha untuk mempersiapkan generasi-generasi yang kuat ilmunya, kuat imannya, kuat ketakwaannya. Ini adalah tanggung jawab setiap orang untuk menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu, mari kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita didik. Yang pertama dibekali dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini yang dimaksud yang pertama dikenalkan ilmu pengetahuan tentang agama. Yang kedua ilmu-ilmu tentang ekonomi, ilmu-ilmu tentang teknologi. Nah, semua itu harus disampaikan untuk memberikan bekal agar generasi berikutnya yang akan ditinggalkan oleh kita menjadi generasi-generasi yang kuat ilmunya, kuat kesehatannya, kuat keimanannya, kuat fisiknya, sehingga ketika menghadapi tantangan mereka sudah siap. Jadi di dalam kehidupan ini ada kebenaran, ada kemungkaran. Maka di sini kita ada dua pilihan. Apakah kita berpihak kepada kebenaran ataupun kepada kemungkaran? Wa hadainahun najdain. Aku tunjukkan dua jalan.
Jalan yang pertama, jalan yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membekali generasi kita, generasi yang bertakwa. Jalan yang kedua adalah generasi yang lemah, adalah generasi yang bodoh. Yang ketika diajak kebenaran, mereka justru melawan. Disampaikan tentang kebenaran, mereka memfitnah. Disampaikan tentang kebenaran, mereka membelakanginya. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum muridun. Surah An-Nur ayat 44. Apabila mereka diajak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika di depan Rasulullah mereka mengiyakan, tapi ketika di belakangnya mereka justru menolaknya. Nah, ini yang terjadi sekarang. Kenapa? Karena orang-orang tua kita lalai untuk menyampaikan tentang kebenaran yang datangnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kelalaian-kelalaian ini akan merugikan, akan menjadikan generasi-generasi yang lemah. Oleh karena itu di dalam ayat ini mari kita, yang pertama, hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Yang ketiga, sampaikan kebenaran walaupun dalam keadaan pahit. Ya. Kebenaran itu harus sampaikan balighu walil amr. Ya. Sampaikan walaupun satu ayat tentang yang benar itu benar. Yang salah kita tinggalkan, yang benar mari kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Waktu jahidu fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Maka untuk memperjuangkan ini adalah bekalnya takwa. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan. Orang-orang yang bertakwa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa selalu menyampaikan tentang kebenaran, selalu menyampaikan tentang pesan-pesan bekal untuk di akhirat. Maka bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap diri sendiri memperhatikan, mempersiapkan bekal apakah untuk menghadapi hari yang selama-lamanya di akhirat nanti adalah bekalnya takwa. Oleh karena itu setiap hari Jumat khotib selalu menyampaikan tentang ketakwaan, mengajak ketakwaan, tingkatkan ketakwaan. Nah, ini setiap hari harus meningkat ketakwaan kita. Jangan sampai ketakwaan kita adalah kendor ataupun lemah. Maka diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan, di antaranya yang pertama menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Yang kedua adalah bersilaturahmi. Yang ketiga adalah memberikan makan, wa antitoam. Yang keempat adalah pelihara, jaga sholat malam. Kemudian yang terakhir, yadkhulul jannah, silahkan masuk ke dalam surga. Nah, itu keempat-empatnya harus kita lakukan semaksimal mungkin di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita ingin masuk dalam surga tapi tidak melaksanakan pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, pada khutbah kedua khatib simpulkan pesan Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 9. Yang pertama, hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaklah kita meninggalkan generasi-generasi yang kuat agamanya, kuat ilmunya, kuat ekonominya. Jangan sampai meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Yang ketiga, mari kita tutur kata ucapan-ucapan kalimat yang benar, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang datangnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka pesan-pesan yang benar ini mengajak ketakwaan, karena bekal di akhirat yang selama-lamanya adalah ketakwaan. Nah, untuk menjaga ketakwaan ini, mari kita jaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana wa qama sholat wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid, yaitu mendirikan sholat berjamaah, membayar zakat, wal yakhsha ilallah, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditakuti, karena akan mempertanggungjawabkan semua kenikmatan yang Allah berikan. Nah, itulah, semoga kita diberikan kesabaran, keikhlasan, ketabahan di dalam menjaga ketakwaan ini sampai kita akhir hayat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasadiqina wasadiqat wasabirina wasabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasadiqina wal mutasadiqat wasaimina wasaimat wal hafidina furujahu wal hafizat wa dzakirina Allah katsiran fa'adallahu lahum maghfiratan ajran azima. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.